Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat senang bisa bertemu lagi dengan pemirsa The Safe Ministry untuk kita sama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai suatu pelajaran yang berjudul Fondasi Kejadian. Kita akan lebih mengerti lagi, lebih membahas lagi. Tetapi sebelum itu tentunya kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang, kami akan mempelajari pelajaran-Mu, kami akan mempelajari akan firman-Mu, curahkan Roh Kudus kepada masing-masing kami dalam memahami dan mengerti pelajaran-Mu, sehingga kami bisa juga menerapkan dalam hidup kami dan juga bisa membagikannya kepada orang lain. Bantu kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai mempelajari pelajaran minggu ini, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari nubuatan-nubuatan lebih dalam lagi melalui apa? Melalui petunjuk-petunjuk awal, yaitu makanya disebut fondasi kejadian. Dalam arti seperti ini ya, nanti kita coba lihat melalui ayat hafalan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Di Yohanes, di kitab Wahyu, juga di Daniel ada beberapa kali disebutkan nanti apa kata anak domba Allah. Tapi sebenarnya melambangkan apa ini dan pertama sekali di mana ini sebenarnya tertulis. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari. Kenapa disebut fondasi kejadian? Sebenarnya ketika kita mempelajari kitab Wahyu, ya ketika kita mempelajari nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu ini, kita akan sangat dimudahkan ya ketika kita memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku Kejadian ya. Jadi nanti dari situ akan mudah kita kaitkan dengan beberapa bahasa-bahasa simbol yang ada di Wahyu ya. Jadi kalau kita gagal memahami kitab-kitab di Kejadian, kita juga akan kesulitan untuk menginterpretasikan atau memahami yang tertulis di dalam apa? Di dalam kitab Wahyu. Jadi apalagi kalau kita misalnya berhasil menemukan ayat-ayat yang mirip ya, ayat-ayat yang mirip di Perjanjian Lama, itu akan banyak bersinggungan atau berulang ditulis di kitab Wahyu, itu sangat membantu sekali. Ada beberapa juga ayat-ayat inti di setiap buku di Perjanjian Lama ya, itu terutama di Kejadian itu juga sebagai petunjuk ya, guideline bagi kita ya, guideline bagi kita untuk apa? Untuk memahaminya. Jadi boleh dikatakan hampir setiap konsep kunci yang di Wahyu itu muncul ya, itu ada di pasal-pasal pembuka dari Alkitab ya, di terutama di Kejadian ya. Jadi nanti di dalam satu pekan ini, satu minggu ini kita akan mempelajari ada beberapa konsep besar yang merupakan inti dari pekabaran Wahyu yang sebenarnya itu sudah dikabarkan ya di kitab-kitab kuno di Alkitab atau kitab-kitab awal di Alkitab, terutama apa? Terutama Kejadian. Nanti kita akan coba mempelajari misalnya sifat manusia, lalu bagaimana sifat mengenai Tuhan, terus bagaimana konflik yang terjadi di alam semesta ya. Kalau di triwulan lalu kita sebut konflik kosmis. Nah, itu kan banyak dibahas di Wahyu. Nah, tapi sebenarnya itu referensinya mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian. Makanya disebut judul minggu ini Fondasi Kejadian. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Shape Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Sebagai fondasi pertama kita akan mempelajari mengenai prinsip penyebutan pertama. Pak Tobing, apa itu artinya penyebutan pertama? Apa maksudnya penyebutan pertama? Baik, terima kasih Saudara Beatrice. Prinsip penyebutan pertama maksudnya adalah bahwa ketika kita mempelajari kitab Wahyu, kapan sih istilah ini disebutkan pertama sekali? Ya, makanya disebut prinsip penyebutan pertama atau lebih keras lagi dikatakan hukum penyebutan pertama. Ya, contoh tadi kita katakan di ayat hafalan kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia ya. Anak domba ini kalau kita tidak memahami kejadian yang sebelumnya misalnya di kitab-kitab kuno di Perjanjian Lama,
kita akan bingung. Contoh ya, kita coba baca di Yesaya 40. Ya, kita sama-sama membaca, kita buka kitab suci kita, Yesaya 40 ya, ayat 7 dan 8. Apa dikatakan di sini ya? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap, ya firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, jadi disampaikan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu sudah membuka kebenaran itu dari awal, dan dikatakan Allah itu, kebenaran Allah itu tetap sampai selama-lamanya. Kalau Ibrani 13 ayat 8 dikatakan apa? Allah itu sama kemarin, hari ini maupun apa? Maupun yang akan datang. Kalau coba kita baca juga Malaiki 3 ya, Malaiki 3 ayat 6 ini juga ayat yang cukup membantu untuk memahami isi Alkitab juga. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi apa yang mau disampaikan kepada kita? Ya, kebenaran Allah kita itu Allah yang konsisten, Allah yang tidak berubah dikatakan ya. Jadi ketika bicara kebenaran, ya ketika bicara kebenaran Tuhan itu tidak berubah, ya. Bukan bukan seperti ada teori di dunia ini yang mengatakan teori kebenaran relatif, ya. Relatif itu artinya ya disesuaikan dengan keadaan, ya, disesuaikan, berubah seiring waktu. Tapi kalau kebenaran Tuhan itu karena sifat Allah, karakter Allah juga adalah Allah yang setia, adil dari dulu sampai sekarang, ya, sampai akan datang, ya Allah tetap setia, adil, ya, dan kebenaran Dia juga akan seperti itu, ya. Jadi ketika Tuhan membuat atau menetapkan kebenaran, dia tidak berubah, dia tidak mengubah pikirannya. Oleh karena itu, ya, oleh karena karakter Allah seperti itu sangat masuk akal bagi kita. Kalau kita mau memahami kitab Wahyu misalnya, maka kita harus pelajari kebenaran-kebenaran di kitab yang sebelumnya. Ya, termasuk misalnya di Kejadian, ya, di Kejadian. Jadi misalnya konflik kosmis misalnya itu sebenarnya dimulainya kapan sih? Bukan setelah di Wahyu. Ya, kalaupun ada digambarkan naga dan segala macam itu bukan di Wahyu, itu sudah ada di apa? Di Kejadian. Dan nanti ada beberapa istilah-istilah yang disebutkan pertama sekali itu sudah diungkap di Perjanjian Lama, terutama di Kitab Kejadian. Itu yang dimaksud prinsip penyebutan pertama. Artinya kita cukup akan terbantu sekali untuk memahami tulisan-tulisan di Wahyu ketika kita tahu ini kapan pertama sekali disebutkan di Alkitab. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa di Safe Ministry, fondasi kedua yang kita harus pahami dalam mempelajari nubuatan Tuhan bahwa memahami kasih Allah. Pak Fajar, silakan bantu untuk Oke, Beatrice dan pemirsa The Shift Ministry ya. Ini prinsip-prinsip pondasi kejadian yang memang kita mesti harus boleh pahami ya, boleh pahami, yaitu bagaimana kita bisa memahami akan kasih Allah itu sendiri dan mengapa kita harus harus memahami akan kasih Allah ini. Dan ini adalah satu prinsip yang penting ya bagi kita ya, supaya kita betul-betul bisa mengerti akan maksud dan tujuan daripada Tuhan itu sendiri memberikan nubuatan kepada umat manusia. Nah, pada dasarnya itu adalah sifat manusia itu mewarisi sifat keberdosaan, dosa ya, bahwa persepsi kita itu tentang alam semesta itu sudah dinodai oleh kecenderungan kita sendiri, yaitu terhadap keegoisan dan sebuah kesombongan. Artinya begini, bahwa manusia itu sangat egois ya, egois, mementingkan dirinya sendiri. Dan ini merujuk jadi tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Nah, mengapa Hawa itu ketika dia digoda oleh setan dalam bentuk ular, dia berpikir bahwa dia juga ingin menikmati sesuatu hal yang baru, menjadi seperti Allah, ya, menjadi seperti Allah. Keinginan ya, keinginan secara pribadi. Berarti sebetulnya dia yang mementingkan dirinya sendiri ya, menjadi seperti Allah.
Dan apa yang disampaikan oleh setan itu bahwa dia tidak akan mengalami kematian, tidak seperti halnya yang disebutkan oleh Tuhan, ketika engkau akan memakan buah ini, maka engkau akan mati. Kemudian ini disangkal oleh setan. Kamu sekali-sekali tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kan sesuatu pengalaman yang menarik buat Hawa ini ya. Artinya bahwa dia sangat egois, dia sombong. Wah, saya jadi pengen seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Dan disinilah kejatuhan, kejatuhan yang fatal ya. Jadi bukan hanya Hawa, kemudian Adam juga jatuh. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, akibat dari dosa ini, apa sih yang harus dilakukan oleh Tuhan? Kecuali dia memberikan kasih setianya, kasih sayangnya kepada, kan sayang sekali ya, manusia yang sudah diciptakan kemudian jatuh dalam dosa. Sebagai wujud daripada kasih Tuhan itu, bagaimana Tuhan ini menyelesaikan masalah dosa tersebut ya, dengan cara seperti apa. Dan di situ sudah langsung dinyatakan ya, bahwa dari keturunannya pun, dari keturunan Adam dan Hawa itu akan lahir seseorang juru selamat yang akan meremukkan kepala si ular ini, akan membinasakan. Meskipun ular ini dia memanggut, tumit dari keturunannya ini, ya sakit ya. Tetapi kepala daripada ular itu akan diremukkan oleh salah satu keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Artinya bahwa Tuhan menyediakan juru selamat, juru selamat untuk manusia yang sudah jatuh dari dosa ini, kemudian menyelesaikan dengan keadilannya, menyelesaikan semua masalah dosa ini. Setan yang sebagai pelaku utama itu harus dihancurkan, dibinasakan, dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini diangkat. Dan itulah salah satu prinsip kasih Tuhan ya. Jadi kunci belajar tentang nubuatan ini, bagaimana kita bisa memahami akan kasih Tuhan itu sendiri. Jadi pada mulanya, dari awal itu Tuhan prinsipnya adalah Tuhan itu benar-benar mengasihi akan ciptaannya. Meskipun ciptaannya ini jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bagaimana sih Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada umatnya. Memang sih Tuhan kadang-kadang memberikan satu apa ya pengertian yang sangat tipis-tipis. Dia spill gitu ya, dia spill. Nah, salah satu contohnya bagaimana dia menyatakan kasihnya, dia mengilustrasikan dan dia menyuruh Abraham untuk mengorbankan nyawa anaknya yaitu Iska. Jadi ketika Abraham dan Iska kemudian dia sudah di Gunung Muria, kemudian mau dibunuhnya. Mungkin di dalam hati dari Abraham dia memiliki satu keyakinan bahwa setelah Ishak ini akan dibunuh, mungkin Tuhan akan membangkitkan dia, membangkitkan Ishak itu sendiri atau ya akan lahir anak-anak yang lain. Tetapi prinsipnya bagaimana Tuhan itu menjelaskan kepada Abraham ya, kasih dia yang luar biasa, yaitu bagaimana Allah itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagaimana perasaan hati Allah Bapa itu mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Dan itu dijabarkan kepada Abraham. Bagaimana perasaan Abraham itu ketika dia harus mengorbankan anaknya yaitu Ishak yang akan mati itu. Ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kasihnya yang luar biasa supaya dipahami oleh Abraham. Dan pada akhirnya Tuhan mengetahui iman Abraham ini sangat luar biasa sekali. Dan kemudian digantikan dengan anak domba. Nah, nubuatan itu juga akan seperti itu yang ketika kita akan mempelajari bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa ini dan ujungnya itu adalah bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk ya mengangkat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dapat boleh diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Dan Tuhan menyelesaikan masalah dosa yaitu dengan membinasakan setan sebagai pelaku utama yaitu dengan meremukkan kepalanya. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas suatu pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Ishak. Di manakah domba itu? Apakah itu pertanyaan hanya kita jawab mengenai peristiwa Ishak ataupun ada peristiwa lain? Silakan Pak Tobing. Melanjutkan kisah yang sudah diceritakan oleh panelis saudara Fajar. Ya, di sini
ada satu istilah penyebutan anak domba, ya, anak domba. Ini satu pertanyaan ketika Ishak hendak dikorbankan, dia bertanya kepada bapaknya, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana anak domba itu? Jadi apa kaitannya dengan nubuatan? Coba kita selidiki di Wahyu 5 ayat 5 sampai 10 ya. Coba kita hanya baca beberapa ayat saja. Di ayat 6 ada berbunyi seperti ini. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Di ayat 7 juga dikatakan lalu datanglah anak domba itu menerima. Ayat 8 juga ada lagi berbunyi anak domba ya dan seterusnya anak domba. Nah sekarang kalau kita membaca kitab Wahyu ini berdiri sendiri tanpa kitab yang lain kita akan kesulitan, kita akan misleading siapa ini anak domba walaupun di sini ditulis huruf besar gitu ya. Kita bisa saja mungkin menginterpretasikan oh kalau huruf besar ini pasti Yesus atau siapa maksudnya. Tapi sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk melalui kisah-kisah sebelumnya ya, kisah kejadian yang sebelumnya itu ternyata melambangkan satu nubuatan. Abraham juga tidak tahu itu awalnya bahwa itu adalah satu nubuatan. Dia dengan polos saja dia mengikuti perintah Tuhan, ya naik ke gunung, ya ajak anakmu Ishak, korbankan anakmu. Yang dia pahamin itu saja. Tetapi muncul satu pertanyaan dari Ishak yang sebenarnya ini juga membantu kita memahami pengertian akan nubuatan-nubuatan yang sekian ribu tahun lagi baru ditulis oleh Yohanes. Ya, jadi ketika kita memahami kisah-kisah di Perjanjian Lama termasuk juga misalnya di Keluaran 12 ayat 3 sampai 13. Itu bicara apa? Bicara Paskah. Ya, Paskah di situ bicara bagaimana mengorbankan anak domba. Nah, jadi sebutan pertama seh atau domba itu sudah dimulai pertama sekali ketika apa? Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Dari situlah kita mudah memahami, oh anak domba itu ternyata melambangkan apa? Melambangkan seseorang yang akan dikorbankan. Lalu kita melihat siapa yang akan dikorbankan. Nah, kita terbantu lagi ada beberapa nubuatan-nubuatan mesianik ya. Nubuatan mesianik itu artinya nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan kemesiasan Yesus ya kan. Lalu dibantu lagi apa? Ketika Yohanes telah membaptiskan Yesus ya kan. Lalu ada satu suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Persis seperti cerita ketika Ishak hendak dikorbankan, ada malaikat yang mengatakan ya ada bersuara dari langit. Nah, sama kejadiannya seperti ini. Lalu bagaimana kisah Yesus dibaptis itu ya, ini menggambarkan apa? Orang berdosa tobat, pergi masuk ke air dalam baptisan melambangkan apa? Kematian, ya kematian orang berdosa dan apa? Awal dari kehidupan baru. Dalam konteks ini apa? Yaitu bangkitnya dari air itu menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana kemenangan, ya kemenangan datangnya Yesus, anak domba Allah. Jadi demikianlah semuanya kalau kita pelajari dengan baik-baik akan dapat benang merahnya runtutan-runtutan dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya bahwa ini semua saling membantu ya bagaimana kita memahami apa nubuatan-nubuatan yang dituliskan bagi kita. Tapi kembali kita melihat bahwa semua nubuatan itu ternyata apa? Merujuk kepada apa? Kepada kasih Yesus. Itu makanya seperti pelajaran minggu sebelumnya ya, mari kita memberi diri untuk menyelidiki nubuatan-nubuatan ini. Terlepas kita tidak tahu mengapa harus dibuat dalam bentuk bahasa-bahasa simbol. Ya ini adalah satu otoritas atau wewenang dari Allah untuk membuat itu mungkin supaya supaya apa memancing kita untuk menyelidiki. Namun ketika kita hendak menyelidiki itu, Tuhan tidak biarkan kita tanpa petunjuk. Tuhan sudah menggunakan petunjuk-petunjuk sejak kitab pertama di Kejadian. Lalu itu membantu kita untuk memahami. Tapi paling utama pemahaman kita adalah apa? Semua nubuatan itu merujuk kepada apa? Kepada Yesus, kepada kasih Allah melalui pengorbanan Yesus. Artinya
Biarlah kita belajar nubuatan ini tetap dengan rendah hati dan menguatkan iman kita. Jangan menimbulkan kesombongan bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita paham nubuatan lalu kita menganggap rendah orang lain yang tidak paham nubuatan. Saya pikir itu pengertian dari pelajaran kita hari ini dan juga pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Tobing. Pemirsa di Safe Ministry, kita akan mempelajari fondasi berikutnya yaitu berurusan dengan kematian. Pak Fajar, mengapa kita harus mengerti akan arti dari kematian ini? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pembahasan kita semakin menarik ini ya. Semakin menarik. Kenapa sih kita harus berurusan dengan satu hal yang namanya kematian ini? Apa pentingnya kita mempelajari akan kematian ini ya? Jadi sih sebetulnya ini adalah akibat dari dosa ya. Jadi kan sebetulnya kan Tuhan itu kan sudah menciptakan langit dan bumi yang sangat begitu sempurna ya, sangat begitu harmonis. Kemudian ini dirusak oleh namanya dosa atau kejahatan ya, kejahatan. Yang sebetulnya kejahatan itu muncul itu malah justru dari surga. Kemudian dia dibuang dan pada akhirnya setan ini yang menjelma menjadi ular ini kemudian dia masuk ke Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang akibatnya di dalam Roma 6 itu kan mengatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dari akibat dari kejahatan, akibat dari melanggar akan perintah Tuhan itu adalah dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Itu yang paling utama ya. Kenapa kita mesti harus berurusan dengan kematian? Nah, berbicara tentang kematian, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, itu memang dirasakan oleh Adam dan Hawa. Memang pada mulanya Adam dan Hawa itu dia dia tidak tidak paham ya. Kan kan Allah juga mengatakan bahwa ketika engkau akan memakan buah ini maka engkau akan mati. Namun ketika dia makan pada saat itu juga dia 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 di mana dia merasakan kematian dia masih hidup ya tapi dia tidak sadar bahwa sel-sel darah merah itu sudah mulai tidak unlimited ya usianya jadi terbatas dan dia sudah mulai menyusut gitu ya sudah mulai menyusut dan pemahaman dia semakin mengerti ketika dia kehilangan Habel. Jadi ketika Habel dibunuh oleh Kain kemudian kematian itu ada. Adam dan Hawa betul-betul dia mengerti dan memahami. Inilah akibat dari dosa itu adalah kematian, kehilangan, berpisah dengan anaknya yang dikasihi, yaitu Habel. Disitulah Tuhan itu sebetulnya sudah menyampaikan bahwa dari keturunan ini akan muncul seorang juru selamat. Yang pada akhirnya nubuatan ini akan mengacu kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang akan menyelesaikan semua masalah dosa ya. Jadi solusi dosa. Bagaimana Tuhan itu mengatasi dan memberikan solusi atas dosa ini, yaitu Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita boleh mempelajari firman Tuhan ya, salah satunya kan kita belajar firman Tuhan. Ada beberapa kutipan-kutipan yang dari firman Tuhan itu yang disalah mengerti oleh orang-orang dan digunakan untuk ya menyerang iman kita sebagai seorang Kristen ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 ini ya. Ini menarik ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau ada mungkin saudara kita atau mungkin dari orang lain mengatakan, nah itu 1 Korintus 15 ayat 19 menyatakan bahwa kalau dalam kehidupan kita itu kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya bahwa orang yang melontarkan ini memberikan satu harapan, masih ada harapan kepada orang lain, bukan hanya kepada Kristus. Kan itu keliru ya. Kita mesti harus lihat konteks dari ayat sebelumnya. Mari kita coba baca dalam ayat sebelumnya ya. Ini ayat yang ke-17. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi artinya kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka
sia-sialah kepercayaan kita. Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Lawang Kristus saja tidak bangkit. Tapi kenyataannya Kristus itu bangkit. Artinya bahwa Kristus itu memiliki satu kuasa yang luar biasa untuk mengalahkan dosa, mengalahkan kematian ini. Itu yang paling utama ya. Kalau Kristus itu dia dibangkitkan, dia mengalahkan kematian, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka dia akan dibangkitkan juga setelah kematian, setelah dia mengalami kematian. Oleh karena itu, jikalau Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Artinya itu ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Jadi solusi utama dari masalah dosa ini adalah, meskipun tadi kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, solusi utama adalah dengan kematian Kristus di atas kayu salib, mengalahkan semua kematian. Dan kematian itu tidak ada sengatnya lagi. Oleh karena kita percaya bahwa Kristus sudah mengalahkan itu semuanya. Jadi bagi kita, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita tahu prinsip yang paling utama adalah kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan dia ya, mengalahkan kematian, maka kita tidak akan sia-sia untuk selalu menaruh percaya dan iman kita kepada Kristus. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, kita juga akan mempelajari mengenai ular naga. Siapakah ular itu dan apa artinya di dalam buku Kejadian dan juga buku Wahyu? Ya, Silakan Pak iya Fajar. Beatrice. Ya, terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Pondasi berikutnya yang kita perlu mempelajari. Siapa sih tokoh pertentangan kosmis ini? Lain dan tidak bukan adalah Allah maupun setan ya, atau disebut dengan ular naga. Jadi sebetulnya pelaku utama kejahatan itu adalah ular itu ya, setan ya, yang berwujud yang yang disimbolkan sebagai ular naga ya, ular naga. Di beberapa nubuatan-nubuatan yang sangat penting, banyak sekali di Wahyu 12 ayat 1 sampai 9 itu simbol ular naga, bahwa dia adalah pelaku yang paling utama. Kalau kita kita prinsip yang utama itu memahami kenapa sih yang pelaku utama ini disebut ular? Karena kejadian peristiwa pondasi kejadian manusia jatuh dalam dosa, setan itu menjelma menjadi ular ya, menjadi ular. Karena kenapa ular? Ular itu adalah binatang yang paling cantik pada waktu itu. Mungkin kalau kalau zebra gitu ya, mungkin bisa jadi mungkin dia menjelma menjadi zebra ya. Dan mungkin jadi simbol nubuatan itu tentang kuda dan lain sebagainya. Di Alkitab ini dia bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, menjawab pertanyaan itu. Di dalam Wahyu pasal yang 12 ayat 1 sampai 9 itu kan banyak sekali ya simbol-simbol, dan di situ dinyatakan ada ular naga yang mengacu kepada peristiwa kejadian yang pertama. Jadi kalau kita paham pelaku utama adalah ular naga, setan itu, maka sebagai pelaku utama kejahatan dia akan bertentangan dengan kebaikan. Jadi prinsip yang paling utama yang tidak berubah itu adalah satu, firman Tuhan itu akan kekal abadi. Kemudian yang kedua itu adalah ambisi. Ambisi siapa? Ambisi daripada setan atau ular naga ini. Nah, meskipun ya caranya mungkin berbeda, cara bagaimana ular ini dia menggoda manusia supaya manusia itu tetap jatuh dalam dalam dosa, tetap berada di keberdosaannya, maka setan itu memiliki satu cara yang unik ya bagi masing-masing orang yang digodanya. Kenapa? Ya karena dia sudah mempelajari sifat manusia. 6.000 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat ya. Dan dia mempelajari sifat karakter manusia. Bagaimana bisa menjatuhkan manusia agar tetap berada dalam keberdosaannya manusia. Tetapi prinsip utama adalah firman itu akan tetap. Kemudian keselamatan ini akan tetap, tidak akan pernah berubah. Jadi nubuatan itu sudah pasti bahwa setan ini nanti pada akhirnya akan dibinasakan. Itu tidak akan berubah. Meskipun cara daripada setan itu menggoda manusia itu berbeda-beda dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman ke zaman sangat berbeda. Itu dilihat dari perkembangan zaman itu saat ini. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui fondasi tentang kejadian ini, bahwa ada kasih Allah, kemudian ada pelaku kejahatan atau setan ini, dan setan ini dia berusaha untuk tetap menggoda manusia, namun nubuatan ini akan mengarah kepada keselamatan, janji keselamatan. Bagaimana Tuhan itu menyelesaikan masalah dosa ini, yaitu dengan meremukkan kepala daripada ular. Jadi kita, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, setelah kita mengetahui gambaran secara menyeluruh
semuanya kehidupan ini yang pada akhirnya ujungnya adalah kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan, janji keselamatan dan pembinasaan akan setan ya, itu merupakan salah satu wujud dari kasih dan keadilan Tuhan kepada seluruh alam semesta ya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita sama-sama memahami bahwa kebenaran Allah itu tidak berubah. Ya, kebenaran Allah kita adalah konsisten. Ya, dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita melalui kitab-kitab atau kejadian-kejadian di peristiwa sebelumnya, ya, untuk memahami nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam Wahyu. Tapi sesungguhnya ya, kita menyimpulkan bahwa Wahyu itu bukan saja hanya kitab tentang masa depan, tetapi Wahyu juga bercerita kitab tentang masa lalu. Dari Wahyu juga kita akhirnya semakin mengkonfirmasi bahwa cerita kisah di masa lalu itu adalah satu fakta, satu kebenaran yang semuanya tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menguatkan keyakinan kita bahwa Allah adalah Allah yang kasih, yang setia dan adil. Lalu kalaupun kebenaran Allah ini adalah konsisten dan tidak berubah, bukan berarti pemahaman kita berhenti sampai di situ. Ya, fakta-fakta sejarah nanti akan membantu kita ya semakin memperkuat pemahaman kita terhadap nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis. Bisa saja belum semua nubuatan digenapi. Oleh karena itu, nanti fakta-fakta sejarah itu cukup membantu kita. Namun, seprogresif apapun kita mempelajari kitab Wahyu, mempelajari nubuatan-nubuatan, satu prinsip yang paling mendasar, bahwa kita harus menyeimbangkan pemahaman kita terhadap apa? Terhadap kebenaran yang ada di Alkitab. Tidak boleh ya, kalaupun ada tafsiran-tafsiran baru, kalaupun ada pengertian-pengertian baru oleh karena perkembangan fakta sejarah yang baru, ya adalah hal yang sah-sah saja. Tapi tidak boleh lari atau tidak boleh melenceng dari pemahaman dasar yang sudah dituliskan di Alkitab. Dan semua itu sebenarnya sudah dibantu, sudah ada benang merahnya dari peristiwa-peristiwa sejak peristiwa yang dituliskan di kitab Kejadian dan sampai seterusnya di Perjanjian Baru. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, mari kita menikmati cara Tuhan berkomunikasi kepada kita melalui nubuatan. Bisa saja mungkin kalau kita membaca kisah di Alkitab dengan cara yang biasa mungkin itu membosankan. Tetapi dengan cara nubuatan sekaligus mengajak kita semakin mencintai, menyelidiki firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara Tuhan juga untuk mengajak kita semakin mengerti siapa Dia. Dan akhir dari semuanya adalah apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, setia dan adil. Biarlah kita merasakan manfaat dari kesetiaan dan keadilan Allah itu, sehingga kita kita turut bagian di dalam nubuatan-nubuatan yang baik. Kita biarlah menjadi penggenap-penggenap nubuatan yang baik. Dan biarlah kita boleh boleh dikumpulkan oleh Tuhan di kerajaan sorga yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan petunjuk-petunjuk Tuhan yang dapat menguatkan iman kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita akan satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih akan cara komunikasi Tuhan kepada masing-masing kami untuk mempelajari akan arti nubuatan. Dan kami akan jauh mempelajari lebih dalam lagi akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah melalui cara komunikasi ini dapat menjadi manfaat bagi kehidupan kami. Kami semakin paham dan mengerti akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi masing-masing kami. Ajari kami, Tuhan, berikan hikmat terang dari surga. Semoga kami semakin dalam untuk mempelajari firman yang Tuhan sudah turunkan bagi kami. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami penuh semangat dan semakin memiliki satu kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini, sehingga kami dapat boleh memahami akan arti nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah goreskan di dalam firman Tuhan itu sendiri.
Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Puji syukur sukacita yang kita rasakan, kita lagi-lagi diingatkan bagaimana cara kita mempelajari nubuatan dan firman Tuhan dengan benar. Kami juga mengingatkan pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa langganan di channel The Safe Ministry, suka dengan video kami dan juga bagikan kepada orang-orang sekitar. Kami berharap bisa bertemu lagi dengan pemirsa The Safe Ministry di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.